mensosialisasikan pemahaman tentang budaya positif dengan rekan sejawat di sekolah saya. Baik ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang ada di sini, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang ada di sini, perkenalkan saya untuk kita sharing ya tentang budaya positif. Ya, ini bagian dari aksi nyata saya pada modul 1.4. Baik Bapak Ibu, budaya positif. Apa kira-kira yang terpikirkan pada benak kita ketika kita berpikir budaya positif? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, Pak Didi? Ya, baik Ibu. Menurut saya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan atau suatu pembiasaan yang bisa menimbulkan sikap atau perilaku yang bernilai atau bernilai baik. Jadi artinya bisa memberikan sesuatu perubahan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya menuju ke arah yang lebih baik lagi. Ini ya Bapak Ibu. Baik, itu budaya positif. Artinya bahwa ketika sekolahan atau kelas kita bermula dari kelas kemudian sekolahan itu punya budaya positif, maka lingkungan kita akan menjadi nyaman dan proses pembelajaran akan mencapai pada titik kebahagiaan yang disamakan. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, di sini ada restitusi. Sebenarnya apa sih restitusi? Ya, ini bagian dari budaya positif. Restitusi, kemudian ada posisi 5, posisi kontrol. Nah, restitusi adalah bagian dari proses untuk mengkondisikan siswa kita ketika melakukan sebuah kesalahan, dia akan menjadi lebih baik dan ketika kembali ke kelompoknya, dia punya karakter yang kuat. Begitu. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, mengapa saya berdiri di depan. Kita lihat bahwa sebenarnya seberapa efektif penerapan disiplin di dalam ruang kelas, apakah berpusat, memerdekakan atau memandirikan murid. Kita ada di mana gitu ya. Nah, kemudian yang akan kita pahami tentang paradigma belajar itu sendiri, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar yang harus terpenuhi kepada setiap individu kita, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Nah, kita lihat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini apa sih sebenarnya tentang pendidikan? Adalah proses memanusiakan manusia. Karena anak didik kita adalah manusia, maka sebagai seorang pendidik kita bisa memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia. Merdeka itu apa? Bisa mandiri, begitu ya. Jadi bukan merdeka semaunya dia, bukan, tetapi tetap dia mandiri yang tidak mengganggu merdekanya seseorang tadi. Kemudian dari segala aspek kehidupan, baik fisiknya dia, mental, jasmani dan juga rohaninya. Nah, tujuannya sendiri dari pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, karena mereka sudah punya kodratnya. Anak itu kan sudah punya kodratnya masing-masing. Kemudian kita yang akan mendidiknya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada muaranya adalah ke sini. Bagaimana anak kita itu mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan. Gitu ya. Kalau keselamatan itu kan ada di bahasa Arab salamun, selamat. Nah, itu anak bisa selamat dan juga bahagia. Maka kita juga tetap wajib bahagia Bapak Ibu. Kemudian apa yang ada di nilai-nilai kebajikan di SMA Negeri 10? Mungkin di sini sudah ada tim-timnya dan kita bagian dari nilai-nilai kebajikan SMA 10 seperti itu ya. Ada yang pertama apa Ibu kira-kira bisa dilihat Ibu? Yang mana nih yang dipilih yang biasanya kita termasuk aktif di dalamnya gitu ya? Kalau saya sih mungkin yang di pagi hari ya Bu Ari ya. Baik. 5S senyum, salam, sapa dan sopan santun. Karena saya termasuk certificate
energi positif sehingga punya budaya positif. Baik Bapak Ibu, sudah ada di sini ya Bapak Ibu membiasakan budaya 5S. Sebenarnya ada lebih dari 5S, ada 2T, yaitu terima kasih dan maaf, 1 terima kasih dan 1 maaf. Jadi membiasakan untuk berterima kasih kepada guru dan murid nanti juga berterima kasih dan juga kata maaf, karena ini kadang jarang dilakukan kita sendiri. Baik, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian ada lagi menumbuhkan rasa nasionalisme, yaitu biasanya pagi-pagi sudah ada lagu-lagu dan juga di sini sudah ada biasanya kita mengikuti upacara. Kemudian beribadah menurut keyakinan agama kita masing-masing. Dan di sini juga ada lagi bergotong royong ya Bapak Ibu. Ini sepertinya foto ini ada di kelas saya sendiri, yang mana harus anak-anak membersihkan kelas. Nah, di sana sudah ada rokris ya. Kemudian ada agama Islam untuk budaya kita, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini muaranya kemana adalah 5P ya, atau kalau kita project ya, atau profil pelajar Pancasila. Muaranya ke sana. Baik, kemudian ada 5 posisi kontrol. Ini yang kita lihat dari Dian Nicholson dalam bukunya, gitu ya Bapak Ibu. Di sini bisa dilihat bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Nah, ini sebenarnya teori ini. Maka dapat diberi kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Nah, 5 posisi kontrol sendiri ada apa saja sih? Pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal Bapak Ibu. Jadi bukan saja fisik anak suruh push up itu fisik. Kalau verbal kita dengan kata-kata. Jadi kita mungkin hati-hati di sini juga ya Bapak Ibu. Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya apa yang posisi penghukum ini? Apakah kita pernah mengalaminya dan lain sebagainya? Nah, nanti kita bisa refleksi ke diri kita masing-masing. Nah, kemudian menghukum biasanya dengan nada tinggi ya Bapak Ibu ya. Kemudian bahasa kita itu biasanya mata kita mungkin melotot dan jari kita biasanya menunjuk-nunjuk, terlambat lagi. Nah, mungkin bisa dikatakan itu ya. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu dengan nada yang keras tinggi. Nah, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana perasaan murid kala itu? Tadi dikatakan dengan Ibu Fevi untuk 5S. Kita kaitkan dengan penghukum ketika pagi-pagi kita seperti ini. Apa yang terjadi reaksinya? Mungkin kala itu dia akan selesai hukumannya. Tetapi jarak jauh dia akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Mungkin seperti apa? Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemungkinan murid akan marah. Itu pasti. Dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, bisa jadi, atau mungkin meja tulisnya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, mungkin di tulisannya di meja itu ada ya. Atau lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu, bagaimana? Akan gores atau dikempesin misalnya. Nah, ini refleksinya dia ternyata seperti itu. Mungkin saat itu selesai. Nah, yang jadi refleksi kita ke depannya, kira-kira kalau kita di posisi penghukum, gitu ya, kalau kita di posisi penghukum, anak tersebut mungkin bisa jadi sukses suatu saat. Benar Bapak Ibu? Tetapi kesuksesan itu dia masih membawa dendam. Saya bisa seperti ini gara-gara saya begini. Kenapa tidak mengingat kita kebaikan tetapi tidak menjadi pendendam? Ini harapan kita. Nah, kemudian lanjutnya adalah apa? Kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan memang suaranya lebih lembut ya Bapak Ibu. Nah, dibandingkan yang pertama tadi, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Di sini kita hening dulu. Nah, dia nanti akan merasa tidak nyaman anak. Itu ya, salah tingkah bahasa kita, bersalah atau rendah diri. Nah, pembuat merasa bersalah biasanya nada suaranya gimana? Memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya gimana? Gitu ya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya?
Nah, kita kembali, hasilnya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah, pasti ya, akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Karena tadi kita mengatakan seperti itu. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kalau penghukum dia agresif, mungkin saat itu dia marah, selesai. Tetapi kalau seperti ini biasanya emosinya dia akan ke tanah. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya. Oke, ini adalah hasil dari apa yang Bapak Ibu tadi yang kedua? Merasa bersalah. Posisi kontrol kita merasa bersalah. Lanjut yang ketiga, teman. Nah, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kita tahu kalau teman seperti itu. Namun akan tetap berupaya mengkontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Bisa berbentuk negatif, bisa juga dia nanti akibatnya akan positif. Bagaimana nada suaranya? Dia ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh. Nah, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenak. Kan kita senyum ya kepada anak. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Kita seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini, gitu ya. Sambil senyum-senyum kita. Tapi bagaimana perasaan murid dengan guru seperti ini? Nah, hasilnya murid akan merasa senang. Benar tidak Bapak Ibu? Senang. Kemudian dia akan dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Ada dampak positifnya. Hanya saja di sisi negatifnya, jadi murid tersebut tergantungan dengan kita. Kalau posisi murid itu ada kita di posisinya, mungkin dia akan merasa aman. Kalau tidak, pada hakikatnya orangnya adalah dia mampu untuk mandiri. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, pemantau. Nah, untuk memantau ini berarti mengawasi ya Bapak Ibu. Dia berdasarkan data-data. Pada saat ini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, biasanya ada suaranya bagaimana Bapak Ibu? Datar, bahasa tubuhnya ya, formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Nah, kata kita ketika menjadi guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilaksanakan bila terlambat? Paham Pak? Kami harus tinggal kelas dan jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Tapi ada konsekuensinya. Gitu ya, ada konsekuensinya. Dia tahu konsekuensinya. Tapi bagaimana juga perasaan murid ketika diperlakukan seperti ini? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus tinggal kelas. Ternyata seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari pemantau. Maka di sini juga kita harus menunggui terus seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana posisi kontrol sebagai manajer? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, jadi ini disebut di sini mendukung murid agar dapat menemukan solusinya tersendiri atas permasalahan yang dibuatnya. Misalnya dengan nada seperti ini ya. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Artinya solusinya kembalikan kepadamu anak murid. Seperti itu. Jadi di sini diharapkan anak bisa bertanggung jawab dan juga bisa menemukan jati dirinya, sekaligus dia punya karakter dan juga motivasi intrinsik dari dalam hatinya mereka masing-masing. Nah, kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya
tidak dibuat-buat, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Nah, seperti ini tampak sering sekali akan perbuatan murid ataupun bersadar pula menganggap diri sebagai teman murid. Nah, fokus saja pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan dia sendiri yang harus menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, validitas tindakan yang salah. Kemudian yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana sih menstabilkan identitas? Nah, biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita biasanya melakukan seperti itu. Karena kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan dong kenapa kamu melakukan ini. Nah, kita ucapkan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan SMA 10? Gitu ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan. Nah, ini Bapak Ibu, saya pernah melakukan seperti ini dari kejadian kemarin. Ya, kalau kita tahu bahwa anak tersebut adalah memang melakukan sebuah kesalahan yang tadinya menutup diri, tidak mau memberikan akses kepada saya, kepada orang tuanya, tetapi dengan kita coba untuk melakukan segitiga restitusi, akhirnya ketika hari itu dan juga pengambilan rapor, anak tersebut itu dengan orang tuanya datang dan dia bisa tersenyum. Nah, mungkin ini bagian, saya kira Bapak Ibu semuanya pernah melakukan ini. Nah, tapi dengan materi ini kita akan tambah yakin lagi. Semoga kita menjadi posisi yang ada di mana. Begitu ya Bapak Ibu? Baik, mungkin refleksi untuk kita, kira-kira sebenarnya kita pada posisi yang mana sih? Kalau Ibu, mungkin Ibu Fevi tadi sudah, sekarang di sebelahnya ya, Ibu yang cantik, silakan kira-kira dari 5 posisi kontrol itu kita di mana dan apa yang akan kita lakukan? Mungkin terakhir refleksi kita ya. Ya, terima kasih Ibu Ari. Berdasarkan penjelasan tadi yang sudah dijelaskan dari Ibu Ari, menurut saya posisi yang baik yang kita ambil yaitu sebagai control manager. Ya, jadi kita guru tidak menghakimi anak ya, seperti yang marah tadi ya, apalagi misalnya dengan menunjuk seperti itu ya. Jadi kita sebagai manajer atau kontrol ya dengan anaknya, tapi anak itu jadi lebih memahami apa kesalahan mereka, kita pulangkan kembali ke mereka. Dengan begitu mereka akan memberikan solusi sendiri gitu. Jadi mereka yang memberikan solusi untuk diri mereka sendiri, tapi jadi akan lebih baik ketika kita memberikan untuk mereka, karena mereka yang akan menjalankannya nanti. Seperti itu menurut saya. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Ibu Nelly. Nah Bapak Ibu, saya kira semuanya kita sudah pernah mungkin ya, tapi dengan metode ini, dengan pemahaman ini kita tambah yakin sendiri. Dan ini di sini juga ada guru BK-nya. Insya Allah kita sama-sama untuk berkolaborasi. Nah baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada waktu dan kesempatan di siang hari ini. Terima kasih, saya